wajibi ala mukhrijiz zakah alla yufarriqaha ala muqtada hawa nafsih. Kemarin sudah dibahas di antara wajib yang dilaksanakan atau harus dilaksanakan atas orang yang mengeluarkan zakat, alla yufarriqaha, bahwa tidaklah ia membagi-bagikan zakat itu ala muqtada hawa nafsih, berdasarkan atas tuntutan keinginan hawa nafsunya. Tidak boleh membagikan zakat menurut kehendak hawa nafsunya. Bal ala muwafaqatil kitab wa sunnah, tetapi berdasarkan atas yang sesuai dengan kitab dan sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Dan sudah kita jelaskan di pelajaran yang telah lalu bahwa mereka yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Artinya jika orang yang mengeluarkan zakat itu tidak menyerahkannya kepada satu dari 8 golongan tersebut, melainkan orang yang menerimanya tidak termasuk dalam kategori golongan 8, maka hukum mengeluarkan zakatnya belum sah dan dia masih berkewajiban untuk menunaikan zakatnya. Karena apabila zakat yang diberikan jatuh ke tangan yang tidak berhak, maka kewajiban menunaikan zakat masih belum gugur. Nah ini. Wa minat tafriqi ala muqtadal hawa, dan termasuk membagi-bagikan berdasarkan menurut tuntutan hawa nafsu, ayyaqussa bi zakatihi, hendaknya ia mengkhususkan dengan zakatnya itu, au bi syai'in minha, atau dengan sedikit daripadanya zakat, minal mustahiqin, dia khususkan daripada orang-orang yang berhak menerimanya zakat itu, man tahsulu lahu minhu manfaatun dunyawiyatun, orang yang ia akan menghasilkan dari dia manfaat dunia. Ia, si penerima, memang masuk dalam golongan yang 8, tetapi dia pilih orang yang bisa dimanfaatkan, min khidmatin, daripada berkhidmat kepadanya, wa nahwiha, dan sejenisnya. Artinya orang fakir banyak, orang miskin banyak, tetapi dia hanya menyerahkan zakat tersebut kepada orang fakir yang akan melayaninya, sehingga ia mendapatkan manfaat jasa dari orang fakir itu. Ini nggak boleh kayak gitu. Saya nggak mau ngasih zakat kepada si fulan itu walaupun dia miskin, karena kalau saya kasih zakat dia nggak bantu saya juga, dia nggak pernah menolongi aku, kada pernah membantui aku, baik aku menjulungi lawan suanang nang di sana aja, itu pun ku beri zakat, esok harinya langsung mengarik halaman rumahku amto. Kamu manfaatkan hak Allah untuk pribadimu. Salah. Ini pertanda orang yang pelit, nauzubillah. Kalau memang ingin mempekerjakan orang miskin di rumahmu, silahkan, tapi kamu gaji dengan uang pribadimu, jangan dengan uang zakat. Ada yang kayak gitu. Ini berarti dia menyalurkan harta zakat yang wajib untuk kepentingan pribadinya. Itulah yang dimaksud dengan muqtada hawan nafs. Dia menunaikan zakat, membayar dan menyalurkan zakat menurut kehendak hawa nafsunya. Jadi dipilih, tidak semua diberi zakat, hanya orang yang ia mendapat keuntungan dari orang tersebut baru dia keluarkan zakat. Ya, dia memang memilih orang-orang yang berhak, tetapi orang-orang yang berhak yang dia mendapatkan manfaat darinya. Ini termasuk orang yang memberikan zakat kepada fakir, miskin, atau para mustahikin yang lainnya, tetapi ia menginginkan timbal balik dari mereka berupa manfaat jasa kah,
agar berkhidmat kepadanya atau minimal menghormatinya kah? Ini salah kayak gitu. Fa idza a'tahu li'annahu yakhdumuhu aw yakhtarifu ilaih aw yu'azzimuhu kana bidzalika musii'a. Maka apabila ia memberikannya, maksudnya si penunai zakat tadi memberikan zakatnya kepada orang fakir tadi, li'annahu yakhdumuhu, karena dia orang fakir yang menerima zakat tadi akan melayaninya, berkhidmat kepadanya, au yakhtalifu ilaih, atau nanti akan mondar-mandir mendatanginya untuk membantunya, au yu'azzimuhu, atau minimal agar si fakir ini mengagungkannya, menghormatinya. Jika itu maksud dan tujuan si penunai zakat, karena bidzalika musi'a, maka adalah ia dengan perbuatannya itu menjadi jahat, bukan malah menjadi baik. Harusnya orang yang berzakat itu adalah orang yang beribadah, yang menunaikan rukun Islam yang keempat. Dia malah jadi orang jahat. Harusnya orang yang bersedekah itu dapat pahala, zakatnya diterima. Dia malah dapat dosa dan zakatnya ditolak. Makanya kata beliau, wa rubbama la tuqbalu minhu zakatuh, dan terkadang kemungkinan besar tidak diterima dari dia zakatuhu, zakatnya tadi. Kenapa? Karena zakat itu bukan hak dia, zakat itu hak Allah yang wajib kita salurkan kepada mustahiqin, fuqara dan masakin. Jangan dijadikan manfaat. Jadi dia hanya memilih mengeluarkan zakat kepada fuqara dan masakin atau kaum du'afa lainnya yang keuntungannya kembali kepada dia nantinya. Kalau tidak begitu nggak dikasih sama dia, walaupun tetangga dekatnya kadang. Tahu ya, aku nyentuh fakir miskin, tapi merangut terus semuanya, membantu aku tidak pernah. Baik, aku berzakat ke sana. Kalau kamu ingin dibantu, jangan uang zakat dipakai, uang pribadimu pakai, upah dia. Nih, zakat itu tulus karena Allah, bukan karena ada iming-iming, bukan karena ada sebab alasan duniawi yang akan kembali kepada kamu, bukan. Lillah, untuk Allah. Kayak sholat juga. Kalau kita di dalam sholat diwajibkan lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan alam semesta. Zakat juga begitu. Jangan untuk hawa nafsu kamu. Akhirnya memilah-milih. Apakah dilarang memilah-milih? Enggak, memang memilah-milih itu juga penting, tetapi memilah-milih yang dianjurkan oleh agama, bukan yang diinginkan oleh hawa nafsumu seperti tadi. Makanya di sini beliau menjelaskan, wa in kana allazi a'tahu ma'a dzalika mustahiqqan. Kata beliau, walaupun orang yang ia berikan itu tetapi bersamaan dengan iming-iming dunia tadi, mustahiqqan, dia berhak, tetap saja tidak diterima zakatnya kalau kayak gitu. Tapi kan saya memberikan kepada yang berhak, dia fakir, dia miskin. Iya, tapi di balik zakat itu kamu menginginkan manfaat dari dia agar kembali kepada kamu, seperti dia akan melayani kamu, seperti dia nanti akan datang ke rumahmu dan membersihkan pekarangan rumahmu tanpa diupah karena kamu kemarin memberinya zakat misalnya. Seakan-akan zakat itu upah. Nah, ini walaupun berhak, tetap dia musian, jahat, nggak bagus. Bahkan kemungkinan besar zakatnya ditolak. Nah, tadi seperti yang ulun katakan, bukan berarti memilah-milih itu dilarang. Enggak, tetap kita berhak memilah-milih, tetapi karena alasan syariat, karena alasan agama, bukan karena kehendak dan keinginan hawa nafsu. Seperti apa? Kata beliau, fa amma idza a'tahu, maka adapun apabila ia memberikan orang miskin atau orang fakir tadi zakat, dikaunihi min ahli zakati faqat, karena dia termasuk orang-orang yang ahli zakat, yang berhak menerimanya. Memilah-milih,
aku sudah berzakat di sini rancak dah, di sebelah tetangga yang sebelah sana belum lagi. Jadi dia memilah-milih, tapi bukan berarti ingin mendapatkan manfaat duniawi yang kembali kepadanya dari mereka. Tidak. Dia memilah-milih karena apa? Di sini berhak menerima zakat, di sana juga berhak menerima zakat, di situ juga berhak menerima zakat. Tahun semalam orang fakir sini sudah banyak kubari nang sebelah sana pulangnya. Karena tahun ini yang sebelah situ pulang. Milah-milih kan ini, tapi tidak ada embel-embel dunia, iming-iming dunia, enggak. Cuman karena ingin memberikan secara bergantian saja. Begitu. Walam yubali ma'adzalika akana yanfa'uh, dan dia tidak peduli bersamaan dengan itu apakah nanti akan mendatangkan manfaat kepadanya, dia enggak peduli itu. Wa ya'rifuhu amla, dan dia juga tidak peduli kenal atau tidak dengan orang itu. Yang penting saya sekarang berzakat untuk orang yang sebelah sana saja, karena tahun kemarin sudah sebelah sini. Yang tahun depan lagi nanti yang sebelah sana. Milah-milih, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan manfaat duniawi, atau bukan karena kenal dengan mereka, bukan. Murni karena mereka adalah termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi dia gilir bergantian, karena di sini, karena di sini, karena di sini, itu nggak apa-apa kalau kayak gitu, nggak apa-apa. Fala yadurru dzalik, maka tiada mengapa yang demikian itu. Wa in kanat lahu fihi manfaatun wa bihi hajatun a'ni al-mustahiqqa nabbahna ala dzalika. Wa in kanat lahu fihi manfaatun, walaupun ketika itu ada manfaat baginya. Imbah berzakat di sana timbul bubuhan warga sana nang fakir dan miskin, esok harinya datangan memberi pisang, memberi tarung, memberi apa ngarannya kacang panjang misalnya. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Enggak, kami cuma ingin memberikan hadiah kepadamu misalnya. Dan dia tidak sama sekali tidak menginginkan itu. Enggak apa-apa itu. Karena niatnya tulus memang ingin memberikan zakat kepada orang yang sebelah sana karena Allah, bukan karena embel dunia, bukan karena iming-iming dunia. Tapi tiba-tiba mereka memberi manfaat kepadanya misalnya, tapi itu tidak diinginkan oleh hawa nafsunya, oleh hatinya, tidak. Nggak apa-apa. Memang dia tidak mengincar sesuatu dari mereka, nggak apa-apa. Nah, artinya mau diberi mau tidak nggak apa-apa. Wabihi hajatun, dan orang miskin itu memang sedang perlu mereka. Orang perlu diberi uang, walaupun uang zakat, pasti kan dia akan senang kan. Dari saking senangnya kadang ngasih hadiah ke kita, tapi kita tidak mengincar hadiah itu, nggak apa-apa, kita terima. Bahkan justru malah jika ditolak mereka akan sakit hati nanti. Mentang-mentang aku orang fakir memberi hadiah seadanya lalu ditolaklah. Nah kan kayak gitu, nggak apa-apa, terima. Yang penting kamu tidak mengincar apa-apa dari dia, tidak menginginkan apa-apa. Saya memberi dia karena dia berhak, selesai. Mau saya dapat manfaat mau tidak, nggak penting. Yang penting saya menunaikan kewajiban saya, selesai. Nah kalau toh nanti mereka tiba-tiba berbaik hati memberikan pemberian, terima aja, nggak apa-apa. Tapi kamu tidak mengincar itu, tidak mengharapkan itu. Nah, yang tidak baik tadi, yang akan menjadi musian tadi, jahat, kalau dia memang mengincarnya. Kok ada hakun berzakat di sana itu ada dapat apa-apa. Aku mengeluarkan zakat sama kampung sana, nah esok harinya lalu datangan aja tuh buahnya tuh membawa pisang menurun, membawa tarung, membawa kacang panjang, membawa bilungka. Nah ini yang jahat kayak gini, ini jahat ini bukan ahli ibadah, ini bukan ahli zakat, penjahat ini, penjahat ya. Zakatnya ditolak orang kayak gini nih. Orang zakat itu yang kita harapkan pahala dari Allah, bukan balasan daripada orang fakir miskin yang diberi zakat itu. Banyak yang kayak gitu kadang, iya. Apalagi waktu dia mencalon jadi anggota legislatif, nggak dipilih sama orang kampung sana. Tahun kena aku kada berzakat lagi, lu bukan sana aja. Ya, kenapa? Aku kada dipilihnya ikamnya, kalah suara aku. Aku uyuh-uyuh dulu waktu aku belum mencalon, aku bari taruh zakat buhannya tuh. Pas aku mencalon jadi anggota DPR, kada dipilihnya aku. Sia-sia, kada hakun lagi aku zakat lawan sana. Coba kampung sebelah sana tuh nah. 99% suaraku aja. Kayaknya aku zakatin itu. Kamu bukan berzakat, kamu penjahat. Kamu penjahat. Pecundang kamu. Harta Allah kamu jadikan
untuk sarana mengais dunia. Na'udzubillah. Ada yang kayak gitu? Mudah-mudahan tidak ada. Na'udzubillah. Rasulullah SAW. Nabbahna ala dzalika litasahuli ba'dil aghniya'i fihi wa qillati tamyizihim lah. Nabbahna, kami ingatkan, ala dzalika, atas yang demikian itu, litasahuli ba'dil aghniya'i, karena lengahnya sebahagian orang-orang kaya, fihi, dalam hal itu, wa qillati tamyizihim lahu, dan sedikitnya membedakannya mereka itu lahu, untuk yang demikian itu. Artinya jarang paham orang dengan hal seperti ini, sehingga tidak bisa membedakan antara berzakat yang benar dengan berzakat yang tidak benar tadi. Makanya kata beliau, saya ingatkan ini karena banyak yang seperti ini, ketika mengeluarkan zakat hanya kepada orang-orang tertentu saja, walaupun mereka memang mustahik, tetapi jika diberi zakat nanti dia akan mendapatkan manfaat dan keuntungan dari mereka orang-orang yang berhak tadi, entah itu berupa pemberian, entah itu berupa khidmat, jasa, entah itu berupa penghormatan. Saya ya kalau memberikan zakat ke sana tuh senang mereka, saya dihormati. Kalau saya datang sana, semua duduk di samping saya, ada yang mijitin saya, ada yang nyuguhin kopi. Senang. Saya kalau mau zakat di sana aja sudah. Nah, ini yang salah. Orang kayak gini nih, saya ingatkan, kata Imam Haddad, supaya paham bahwa kamu keliru dengan cara seperti itu. Sebab tujuannya dalam berzakat agar kamu menjadi muhsin, orang yang baik. Malah sebaliknya, kamu menjadi musi, orang yang jahat. Na'udzubillah. Wa minal mushkili, dan termasuk muskilah, permasalahan, an yu'tiyal ghaniyul faqira syai'an minaz zakati, bahwa orang kaya memberikan kepada orang fakir sesuatu daripada zakat, wa yuriyahu, sedangkan dia memperlihatkan kepada orang miskin itu fil zahir, pada zahirnya, annadzalika, bahwasanya yang demikian itu, harta yang diberikannya tadi adalah silatun lahu, adalah untuk menjalin silaturahim, santunan, au hadiyatun, atau hadiah, au nahwu dzalik, atau yang seumpama dengan itu. Tidak dijelaskan bahwa ini zakat. Jadi seakan-akan fakir ini ketika menerima pemberian dari si kaya itu murni ini hadiah. Masya Allah, si ini baik benar, aku dihadiahinya duit, aku diberinya duit, padahal itu memang harta zakat. Mau dihadiahkan ataupun tidak, dia tetap wajib mengeluarkan itu, zakat soalnya itu. Yang dikatakan hadiah itu adalah sesuatu yang tidak wajib, lalu kita berikan, ini baru bisa dikatakan hadiah, ini baru bisa dikatakan silah, jalinan hubungan sebagai bentuk kepedulian. Ini enggak zakat. Namanya zakatnya memang harus dibagikan kepada fakir miskin, begitu. Jadi dia perlihatkan kepada orang fakir itu seakan-akan uang yang diberikan ini hadiah, murni pemberian, padahal uang zakat itu uang wajib. Coba kalau tidak ada zakat, mungkin dia nggak ngasih apa-apa, karena kewajiban berzakat benar aja jadi menjulung. Itu bukan istimewa, memang kewajiban. Yang istimewa itu di saat tidak wajib tapi dia memberi, ini baru hadiah. Tetapi ironisnya, si kaya ini ketika memberikan zakatnya kepada si fakir, dia memperlihatkan seakan-akan itu bukan zakat tapi hadiah semata. Ini bahaya kayak gini. Wa kadzalika man yu'ti zakatahu li aqaribihi al-muhtajina alladzina tajibu lahum 'alaihin nafaqatu. Termasuk permasalahan juga, wa kadzalika, dan sama seperti itu, yakni masalah
Man yu'ti zakatahu, orang yang memberikan zakatnya li aqaribihil muhtajin, kepada kerabat-kerabatnya yang memerlukan, alladzina tajibu lahum alaihin nafaqatu, yang mana mereka ini wajib nafkah bagi mereka itu atas si yang memberikan zakat ini. Seperti siapa? Mithlal walidain wal aulad, seperti orang tua sendiri atau anak-anak sendiri. Dizakati nggak sah itu. Saya punya uang banyak, saya mau mengeluarkan zakat, abah saya fakir, abah saya miskin, udah saya zakat ke abah saya saja. Masalah ini nggak sah. Kenapa? Karena orang tuamu, ayah ibumu atau kakek nenekmu itu memiliki hak darimu yang harus diberikan. Apa? Nafkah, bukan zakat. Jadi kerabat yang wajib dinafkahi tidak sah dizakati. Karena apa? Mereka tercukupi dengan nafkah kamu, jangan dengan zakat. Siapa saja lagi yang wajib dinafkahi? Wal aulad, dan anak-anak kita, anak, cucu, furu' dan usul. Furu' itu anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Kalau usul itu kai, datu, buyut sampai ke atas. Paham? Nah itu usul namanya. Usul dan furu' itu kita yang wajib menafkahi apabila mereka fakir. Anak misalnya sudah berumah tangga sendiri, kebetulan perekonomiannya lemah, jadi kata orang tuanya yang kaya, daripada kita menzakati orang lain, baik anak kita seorang kita zakati. Anak dizakati. Anak itu ada hak nafkah atas kamu ketika dia tidak mampu, jangan diberi zakat. Ini kekeliruan juga, ini muskilah juga kata Imam Haddad ini. Ada orang yang tidak paham kadang memberikan zakat kepada kerabat yang wajib dinafkahi. Kenapa? Karena mereka sudah ada hak nafkah darimu, jangan dizakati lagi. Andai kata mereka terlantar dan kelaparan, kamu tidak peduli, kamu dosa. Karena hak nafkah ada wajib atas kamu untuk mereka. Jadi jangan dizakati, salah, muskilah ini kata Imam Haddad. Nah, kalau keluarga yang bukan anak, bukan orang tua, anggaplah yang tidak wajib dizakati. Keluarga sepupu misalnya Marina, kayak apa hukumnya memberi mereka zakat? Nah, kalau itu afdol malahan, bagus. Makanya kata beliau, wa amma baqiyatul aqaribil fuqara'i alladzina la tajibu alaihi nafaqatuhum fayajuzu lahu i'ta'uhum zakatah. Dan adapun sisa keluarga-keluarga yang fakir yang tidak wajib atasnya menafkahi mereka, seperti paman Marina atau seperti sepupu misalnya, keponakan misalnya, kebetulan mereka itu orang-orang yang perekonomiannya menengah ke bawah, kasihan orang miskin, orang-orang fakir. Nah, kalau itu kan tidak wajib kamu nafkahi, fayajuzu lahu, maka boleh baginya i'ta'uhum, memberikan mereka zakatahu, akan zakatnya dia tadi. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Wahia alaihim afdalu, dan zakat itu dia apabila disalurkan kepada mereka, keluarga-keluargamu yang fakir tadi, yang tidak di bawah jaminan nafkah kamu, afdal, lebih afdal malahan minha, daripada zakat ala ghairihim, atas selain mereka. Paham? Jadi kalau kita punya keluarga tetapi bukan orang yang wajib kita nafkahi, bukan orang tua kai sampai datuk ke atas, bukan anak cucu sampai ke bawah, enggak, bukan istri juga, ya, bukan saudara, maksudnya dingsanak, tapi kerabat lah, family, sepupu sekali, sepupu dua kali, Marina, keponakan, kasihan mereka fakir, maka keluarkan zakat untuk mereka dan utamakan mereka daripada yang lain, karena mengeluarkan zakat kepada mereka lebih afdal daripada mengeluarkan zakat kepada orang lain yang bukan kerabat, walaupun mereka juga berhak. Paham? Karena keluarga itu diutamakan. Kenapa? Limakanil qorabah, karena ada kedudukan dalam kekerabatan itu.
Wastishrafi nufusihim ilaiha minhu, dan tentunya ada harapan di dalam diri-diri mereka ilaiha, kepada zakat itu. Artinya diri-diri mereka mengincar zakat itu, minhu, daripadanya, keluarganya yang kaya tadi. Makanya kadang kamu kalau jadi orang sukses, jadi orang kaya, ingat keluarga kamu. Ingat, kalau mereka tipe orang-orang miskin, orang-orang fakir, santuni dia, perhatikan mereka. Jangan enaknya sendiri kamu. Mereka itu kadang berharap, Masya Allah, si Anang tuh ini sugih bener le. Tuh keponakanku tuh, aku na atap miris, lantai jabuk, berjalan kena begamat, mau kena begamat bisa terberusuk, utang banyak. Itu yang ada pernah memberi aku sesen-sen, bukan ada pernah. Wah, pasti gitu, karena dia merasa ada kerabat, keluarga. Justru malah orang-orang yang kada tahu menahu, yang kada ada kancur jari angaunya dibari. Nah, itulah kadang musibah, muskilah. Itu banyak kayak gitu. Kadang orang lain lebih diperhatikan dari kerabat sendiri, padahal kerabat itu lebih afdol dizakati daripada orang lain. Kecuali orang-orang yang di luar nafkah kita, di dalam nafkah kita, dalam tanggung jawab kita. Nah, ini jangan dizakati, dinafkahi iya, dizakati jangan, salah kamu. Tapi kerabat-kerabat, keluarga-keluarga yang sesepupuan, marinaan, kemanakan tadi, barii keluarga kamu itu, utamakan mereka sebelum yang lain. Nah, kalau kamu sudah berikan mereka dan mereka semua menerimanya, ada lebihan, baru ke lain. Paham? Karena mereka tuh pasti sangat memerlukan dari kita, karena kita keluarganya. Ini banyak yang lupa kayak gitu. Orang lain diberi, keluarga seorang kada diherani. Malah kadang masa lalu diungkit-ungkit. Dulu waktu aku sakit, inya nyaman kada pernah menolongi aku. Wah, ini aku nyaman, inya sakit bantas. Astagfirullahaladzim. Bebalasan ngawanya itu. Subhanallah, jauh sekali menolongi, malah membantasakan. Hapus ya, apuk liur. Astagfirullahaladzim. Ini lebih jahat daripada Fir'aun lagi kayak gini. Gak boleh kayak gitu. Dendam. Zakatul fitri, wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahri ramadhana ala kulli kabirin wa saghirin wa hurrin wa abdin minal muslimin al-qadirina alaiha. Dan adapun zakat fitrah, maka wajib pada setiap bulan Ramadan. Ingat, yang wajib dikeluarkan zakatnya di setiap bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah, bukan zakat harta. Kalau zakat harta patokannya bukan bulan Ramadan. Zakat harta patokannya adalah haul, jika memang disyaratkan haul. Ini banyak yang salah paham. Setiap bulan Ramadan bezakat duit. Padahal inya mulai usaha bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Begitu masuk bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, berarti genap sehaul. Ketika bulan Rajab itulah dia berzakat. Akhirnya apa? Kenaja menunggu Ramadan. Dosa kamu kalau fuqara dan masakin memerlukan. Kenapa? Kamu menunda kewajiban yang mestinya kamu salurkan kepada mereka. Dosa kamu. Jangan-jangan menunggu bulan Ramadan mulai Rajab, lumayan kan, sebulan lebih. Atau kalau dari awal bisa sampai 2 bulan itu. Jangan-jangan selama kamu tunda selama 2 bulan tuh ada orang kelaparan lalu meninggal. Ayo, kamu dosa kamu. Kada juga orang bahari jan, amun bulan Ramadan berzakat. Zakat fitrah iya, kalau zakat fitrah memang bulan Ramadan. Tapi kalau zakat harta jangan disamakan dengan zakat fitrah. Zakat harta itu haul patokannya. Kalau sudah sampai haulnya, walaupun
tidak di bulan Ramadan, keluarkan zakatnya. Saya mulai usaha dagang di bulan Arab, itu bulan Maulid, ingat benar dulu aku. Makanya waktu aku pertama kali membuka usaha dagang, aku bermaulidan dulu pas bulan Maulid semalam tuh. Penceramahnya Habib Ibrahim ya, misalnya ya, kalau ingat benar aku tuh. Nah, maka pengen hitung dari situ. Nanti bulan Maulid tahun depan berarti usaha dagang pian sudah genap sehaul setahun. Hitung stok-stok yang ada dan keuntungannya total, keluarkan 2,5%-nya di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Jangan nunggu bulan Ramadan. Bulan Ramadan aja kita keluarkan zakat. Sampat buhan pokok masakin kelaparan. Kasihan mereka memerlukan, kamu malah menunda-nunda. Dosa kamu. Ya, paham. Jadi yang dimaksud wajib dikeluarkan zakat di setiap bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Kalau zakat harta tidak mesti di bulan Ramadan. Kalau genap sehaul maka wajib dikeluarkan zakatnya. Atau yang tidak disyaratkan haul seperti zakat tumbuh-tumbuhan kemarin, biji-bijian seperti padi atau gandum, maka setiap kali panen itu walaupun tidak sampai setahun. Misalkan menanam padi selama 6 bulan sudah panen dan menghasilkan banyak hasil sehingga kadarnya sampai senisab, keluarkan zakatnya. Jangan nunggu bulan Ramadan nanti. Sampat baras hanyarnya jadi baras usang gitu. Kalau boleh sampat bekulat benar ini ulang. Nah, jadi ada zakat itu yang disyaratkan haul, maka genap sehaul walaupun tidak bulan Ramadan, keluarkan sudah zakatnya. Ada juga yang tidak disyaratkan sehaul, apabila sudah panen seperti zakat biji-bijian tadi, keluarkan walaupun tidak di bulan Ramadan. Yang wajib di bulan Ramadan sampai hari raya sehari itu adalah zakat fitrah, dan itu pun syaratnya adalah bagi orang yang mendapati sebahagian dari bulan Ramadan dan sebahagian daripada bulan Syawal walau sebentar, wajib zakat fitrah itu. Ada bayi lahir malam hari raya, hari ini puasa hari 30, buka kita bini betianan, pas malam hari raya lahir bayinya laki-laki, dingarani Ahmad Fitri, jangannya bebinian dingarani Fitria, karena malam hari raya Idul Fitri. Wajib nggak zakat bayi itu? Fitrahnya wajib nggak? Kada wajib. Siapa bilang wajib? Kada wajib itu. Kenapa? Karena dia lahir sudah masuk malam 1 bulan Syawal. Berarti si bayi ini tidak sempat berjumpa dengan bulan Ramadan di alam dunia. Walaupun ketika di rahim ibunya sempat. Yang jadi patokan setelah lahir. Maka dia nggak wajib di zakat fitrah. Karena tidak mendapati bulan Ramadan. Atau ada orang di bulan Ramadan hidup pas hidup 29 Ramadan meninggal dunia, ya bingung kawitannya, kita zakati kada anak kita nih? Jawabnya tidak perlu dizakati. Kenapa? Karena dia tidak menemukan bulan Syawal. Jadi harus menemukan bulan Syawal dan menemukan bulan Ramadan dan bulan Syawal walau sebentar. Maksud walau sebentar bagaimana? Misal di hari ke-30 bulan puasa kalau genap, pas hendak buka lahir bayi nangis. Berarti ketika dia lahir masih bulan Ramadan. Tidak lama lahir tiba-tiba berbunyi alarm. Nin, berarti buka puasa. Berarti ini dengarani Ramadhani lain Fitri, karena masih Ramadan. Iya, Ahmad Ramadan namanya jadi Ahmad Fitri karena Ramadan masih. Iya, lahir sudah. Himung mamanya, himungnya sudah buka pulang. Oh, himung abahnya timbul kejang, biru bibirnya, haram meninggal. Subhanallah. Hanyar 5 jam umurnya aja meninggal sudah. Nauzubillah ya. Betapa sedihnya hati itu, betapa sangkalnya si kawitan.
Tapi apa boleh buat, takdir Allah ya. Nah, wajib zakat gak ada itu? Wajib nggak? Wajib. Kenapa? Karena dia mendapati hari bulan puasa walau sebentar, dan dia mendapati bulan Syawal walau sebentar. Wajib difitrahi itu. Dan kewajiban berfitrah itu ala kulli kabirin, atas setiap orang yang dewasa, wasagirin, dan yang masih kecil, bahkan bayi tadi. Yang penting dia sempat mendapati bulan Syawal dan mendapati bulan Ramadan walau sebentar, sudah wajib dizakati. Wa hurrin, dan budak, wa abdin, wa hurrin, dan orang merdeka, wa abdin, dan budak, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, al-qadirina alaiha, tentunya yang mampu atasnya zakat fitrah tadi. Lain orang fakir yang kada bisi baras, jangankan berfitrah, gesan makan malam ini kan aku kada bisi ya, jangan, enggak wajib. Kasihan yang kayak gini ya. Jadi itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu disebut juga dengan zakatul badan. Selain zakat fitrah disebut dengan zakatul mal, baik emas perak atau sekarang disebut dengan uang, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun binatang ternak, itu zakatul mal namanya. Kalau ini namanya zakat fitrah, ini zakatul badan. Wa man wajabat alaihin nafaqatu li ahadin wajabat alaihi fitratuhu. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran malam Rabu 2 minggu yang akan datang. Belum hari raya kan? Belum ya? Belum lagi. Masih lama. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita sehat, afiat, dan keberkahan di dalam umur, keluarga, harta benda, dan usia. Amin Allahumma amin. Sebelum kita